secara fakta, secara data dari pertama kasus 29 terus lockdown, PSSM 2 kali, kemudian PSDD, itu kasus malaria memang turun dari 300 ke 100. Tetapi dengan tanda kutip turun oleh karena ada masyarakat yang takut pergi ke fasilitas kesehatan karena nanti dipikir COVID, kemudian diisolasi. Itu satu. Yang kedua saya mendapat pelajaran penting juga dari COVID. Ternyata pasien COVID yang meninggal karena komorbid sebenarnya sama peluangnya dengan malaria. Ada 2 kesaksian kejadian malaria yang meninggal. Salah satunya kita punya sahabat, saya tidak mau sebut, itu sampai harus diswab dulu, ternyata negatif. Ternyata almarhumah punya riwayat diabetes, ya kan? Jadi sebenarnya peluangnya sama untuk menyebabkan kasus kematian. Ya. Nah, sekarang sebenarnya kita harus mulai dari mana? Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Eliminasi Malaria Kabupaten Mimika, Dinas Kesehatan bersama lintas organisasi perangkat daerah serta penggiat kesehatan melakukan pertemuan penyusunan peraturan daerah dan rencana aksi daerah eliminasi malaria tahun 2026 di Kabupaten Mimika. Pelibatan seluruh komponen masyarakat dalam aksi eliminasi malaria hingga tahun 2026 mendatang menjadi poin penting yang ditekankan dalam rencana aksi daerah bersama seluruh komponen lintas suku, lintas agama, serta seluruh masyarakat yang diharapkan menjadi strategi terbaik dalam eliminasi malaria. Dalam penerapannya mulai bulan September 2020, tim terpadu akan digerakkan dengan pusat kendali akan ditempatkan di Sekretariat Pengendalian Penyakit SP2 dengan kendali dokter 24 jam sebagai sarana konsultasi masyarakat terkait penanganan malaria di Kabupaten Mimika. Rakerkesnas sebelum pandemi COVID di Jakarta, itu ada ibu-ibu, dia adalah bagian dari gereja Katolik Lembata. Di tahun 2018 angka malarianya, kasus malaria per tahunnya itu 219 per 1000 penduduk di Lembata. Oke. Berarti kan sama dengan kita. Jadi lebih dari 200 kali lebih tinggi dari angka nasional. Di akhir tahun 2019 kasus malarianya adalah 0,8 per 1000 penduduk. Apa yang dibuat? Setiap obat, ada pasien malaria, puskesmas kerjasama dengan gereja. Kombas-kombas itu yang didorong. Tokoh-tokoh agama itu akan jalan pergi untuk kasih ingat minum obat. Dan malarianya turun sampai hari ini. Jadi memang menghindari gigitan nyamuk itu efektif. Yang kedua memang harus minum obat sampai betul-betul tuntas. Ya, kepatuhan ini jadi masalah. Kami orang kesehatan gagal memberikan konseling pengobatan kepada masyarakat atau pasien yang datang. Yang disebut patuh adalah patuh terhadap waktu minum. Yang disebut patuh adalah patuh terhadap dosis. Nah, biasanya kami tidak memberikan solusi. Ada yang bilang, saya minum obat ini, tetapi saya kena efek samping, muntah-muntah, saya pusing. Apakah saya masih tetap minum? Nah, ini kami sementara lagi new normal, supaya nanti 119, kan kita punya fasilitas 119 ada itu. Sampai minum obat, kena efek, dia bisa nanti komunikasi dengan tim 119. Sakit di rumah, untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit, telepon 119 dan itu gratis. Pemda sudah siapkan kok. Nah, ini kami lagi menormalkan pelayanan kesehatan dan sumber-sumber daya strategi yang ada. Jadi kita harus memulai, tapi 119 jangan pergi jemput pakai hazmat. Nanti orang tidak mau ikut. Kalau saya pakaian COVID yang putih-putih nanti kan jadi stigma lagi. Di 119 itu nanti kita bisa promosikan Pak Mul. Di sana kan 24 jam dan semua dalam 4 shift itu ada dokter. Jadi bisa
lakukan konsultasi. Ada ibu melahirkan, yang mau melahirkan bisa telepon dan dijemput. Kami akan mempromosikan itu dalam bulan September ini. Untuk mengeliminasi malaria yang secara aturan memang sudah ada dari tahun 2013, perbuknya sudah ada, cuma kita tinjau dan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang dan akan kita tingkatkan rencana untuk menjadi perda. Nah, pertemuan kali ini kita adakan untuk menyusun rancangan perda tentang eliminasi malaria yang kita harapkan dapat tereliminasi pada tahun 2026. Terus secara nasional sudah ditetapkan bahwa akan tereliminasi tahun 2030. Nah, untuk mencapai target-target itu, kita perlu persiapan, kita perlu menyatukan pikiran, komitmen untuk mencapai target-target itu. Dengan besok kita akan lanjut dengan rencana aksi yang akan kita buat untuk berusaha mencapai target-target sehingga target eliminasi tahun 2026 itu kita bisa capai dengan baik. Tim Liputan Papua MCTV.